Kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Tiu menurut saya adalah kawruh tertinggi di dunia ya. Sastro itu adalah catatan yang termaksud bukan catatan dalam buku-buku, namun catatan dalam hati, jagat gumulung lan jagat gumelar gitu. Artinya kita bisa menelisik diri kita sendiri, dan lalu kita bisa menelisik atau meneliti ornamen dunia luar atau di muka bumi ini, agar kita itu bisa berfungsi. Satu titik hati yang suci, yang murni, taruhlah, yang tulus, itu bisa mengubah keadaan dengan hanya cara membalik Taruma menjadi Mataram atau Matarum. Nah, ini sebuah hal yang unik. Artinya keunikan ini terjadi sempat dua kali. Satu, Taruma menjadi Mataram. Yang kedua kalinya adalah Kartosuro menjadi Surakarta. Ada apa gerangan ini? Tapi ulo salam yo atur bagyo isuka nusantara. Oh, wilayah jati nugone ajat-ajate lur Nusantara tapi uluk salam mulia. Di tahun 2023 tanggal 2 ini saya akan menceritakan semoga bermanfaat, bahwa ada sebuah hal yang unik yang perlu kita perhatikan sesungguhnya, namun tidak serta-merta. Ya, sekali lagi, tidak serta-merta, bukan berarti tidak ada. Tidak serta-merta kita mau memahami atau menggali lebih jauh adanya negara yang berawal Indonesia ini. Menurut saya dari Mataram Sanjaya mulai ada catatan sejarah yang nyata, yang lengkap, atau zaman sejarah ini diawali dari Mataram Sanjaya, bukan Mataram Wijaya. Ini perlu saya tandaskan, artinya kalau Wijaya ini, Brawijaya ini atau Brawijaya ini adalah zaman Majapahit, kalau Sanjaya ini adalah zaman Mataram yang terkenal dengan Mataram Hindu. Lalu ada pula Mataram Yogyakarta atau Mataram Panembahan Senopati, atau yang lebih dikenalnya Mataram Islam. Ini menurut versi, namun menurut saya Mataram Sanjaya dan Mataram Panembahan Senopati. Saya akan menceritakan bahwa ada sesuatu rahasia yang patut kita teliti, yang patut kita pahami. Mengapa yang mendominasi di Nusantara ini, terutama ya di Nusantara atau di Pulau Jawa ini, adalah nama Mataram. Hal ini terbukti bahwa Indonesia ini pernah ada negara Mataram dua kali. Yang satu Mataram Sanjaya, yang kedua kalinya Mataram Panembahan Senopati. Kalau Mataram Sanjaya ini kurang lebihnya berada di Purwodadi Grobogan atau ya Purwodadi, lah Mataram Panembahan Senopati timbul di Ngayogyakarta Hadiningrat, dan lalu ada nama pula yang namanya Kartosuro menjadi Surakarta. Saya akan menelisik sedikit bahwa di tahun 2023 ini adalah merupakan wahana yang patut untuk kita merenungi mengapa terjadi yang demikian. Artinya kita itu mesti gagap apa? Surasane wong Jawa atau kawruh kasampurnaning Jawa, mengapa terjadi pembalikan nama? Kita mengingat bahwa negara kita pernah memiliki kerajaan di Jawa Barat ya, atau kerajaan tertua di tanah Jawa ini, bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini adalah Kutai Kartanegara menurut catatan sejarah. Namun kalau di tanah Jawa yang tertua, sebelum ada taruhlah catatan yang lebih maksimal, adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, ini sebuah keunikan. Artinya saya mengatakan sebuah keunikan adalah Taruma menjadi Mataram ya. Sekali lagi, Taruma menjadi Mataram. Yang saya maksud unik adalah Taruma adalah merupakan kebalikannya dari Mataram ya. Artinya Taruma menjadi Mataram atau Matarum. Nah, ini sebuah hal yang unik. Artinya keunikan ini terjadi sempat dua kali. Satu,
Taruma menjadi Mataram, yang kedua kalinya adalah Kartosuro menjadi Surakarta. Ada apa gerangan ini? Ketika Taruma nyatanya mohon maaf, Indonesia belum bisa ngesuih catatan sejarah atau belum bisa ngesuih kawulannya setanah Jawa ini. Lah, ketika menjadi Mataram, artinya dari Taruma menjadi Mataram, ini adalah real negara Indonesia atau tanah Jawa ini punya kerajaan yang jelas silsilahnya, yang jelas Jumenengenoto atau raja itu berdirinya namanya Sanjaya kalau nggak keliru. Mari kita teliti bersama. Saya juga mohon cross check manakala saya keliru. Bahwasanya keunikan di sini adalah Taruma menjadi Mataram atau Matarum, kalau orang Jawa yang dulu-dulu para sepuh itu sering mengatakan Matarum. Lah, kenapa demikian? Lalu Surakarta sebelumnya adalah Kartosuro. Kartosuro menjadi Surakarta. Ini juga adalah hanya kebalikan. Saya akan menelisik lebih jauh bahwa di tanah Jawa ini ada sebuah kawruh, ya, keniscayaan ada sebuah kawruh yang merupakan puncak daripada kawruh-kawruh tingkatan dunia. Kawruh ini bukan ilmu, kawruh ini ya pemahaman, ya. Pemahaman yang sangat tinggi menurut saya di dunia, menurut yang lain ya monggo saja gitu. Adalah kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu. Sekali lagi, bahwa tanah Jawa ini memiliki kawruh yang sangat tinggi di dunia, menurut saya adalah kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu. Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu ini yang memiliki hanya kaki Sabdo Palon atau kaki Semar Bodronoyo atau Ki Dudo Nanang Nunung atau Ki Jejangan Asmoro Santo atau Sangyang Ismoyo. Lah, ini yang patut kita telisik bahwasanya fungsi daripada ini semua adalah sungsang bawono balik. Sekali lagi, sungsang bawono balik itu yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik hanya dengan cara membalik sebuah nama. Ya, sekali lagi, kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu menurut saya adalah kawruh tertinggi di dunia. Ya, sastro itu adalah catatan yang termaksud bukan catatan dalam buku-buku, namun catatan dalam hati, jagat gumulung lan jagat gumelar gitu. Artinya kita bisa menelisik diri kita sendiri, dan lalu kita bisa menelisik atau meneliti ornamen dunia luar atau di muka bumi ini, agar kita itu bisa berfungsi satu titik hati yang suci, yang murni, taruhlah, yang tulus, itu bisa mengubah keadaan dengan hanya cara membalik. Dan lalu kaitannya menurut saya fungsi daripada caroko balik ini, sekali lagi, fungsi dari caroko balik ini merupakan kawruh yang untuk saat ini itu sangat terlupakan atau sangat jarang, sehingga generasi sekarang nyaris tidak mengetahui sama sekali akan adanya tanah Jawa atau Nusantara ini punya kawruh yang tingkatannya sangat tinggi menurut saya itu di dunia, yaitu kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu. Mengapa saya katakan kawruh ini adalah kawruh yang tertinggi? Sebab di situ ada sebuah kelanjutan bahwasanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu ngelmu pepuntoneng ngelmu dat tan wonten malih. Sekali lagi saya katakan bahwa Sastro Jendro Hayuningrat ini adalah ilmu pepuntoneng ngelmu dat tan wonten malih. Lah, ini merupakan ciri daripada tanah Jawa, dan yang memegang keteguhan Sastro Jendro Hayuningrat dari alam raya ini, dari Tuhan Yang Maha Esa ini, hanya diserahkan kepada kaki Sabdo Palon atau Sangyang Ismoyo atau Ki Dudo Nanang Runung atau Jejangan Asmoro Santo. Pada prinsipnya dalam kali ini saya mengajak secara seksama, maksudnya kita menelisik ilmu Jawa kuno, ya, ilmu Jawa yang sudah nyaris terlupakan, yaitu Sastro Jendro Hayuningrat, ya. Artinya yang dijabarkan ketika pada masa Raden Wijaya atau masa-masa Mataram, niscaya kawruh Sastro Jendro Hayuningrat ini sebagiannya masih diberikan kepada beberapa orang yang merupakan tokoh masyarakat atau pimpinan kenegaraan atau pemimpin negara. Namun sekarang niscaya kawruh Sastro Jendro ini tidak ada
seorang pun, nyaris tidak ada seorang pun yang ingin mengetahui, sedangkan ini adalah sangat berguna bagi kejayaan Nusantara atau eksistensi Nusantara. Jadi pada prinsipnya dalam kali ini mari kita menghayat secara seksama bahwa kawruh Sastro Jendro Hayuningrat niscaya adalah kawruh atau pemahaman yang tertinggi di dunia untuk bisa memayu Hayuning Bawono. Dalam kolom tertentu atau konten tertentu saya pernah mengatakan bahwasanya kunci ketentraman dunia ini hanya ada di Nusantara. Lalu mengapa demikian? Karena Nusantara ini kedunungan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Sastro itu adalah catatan, yang saya katakan tadi, catatan dalam hati dan jagat gumelar lan jagat gumulung, bukan catatan dalam buku-buku atau yang harus dibaca, namun diberikan kepada manusia yang tulus hatinya, yang murni hatinya, yang tulus dalam ucapan dan tindakannya. Niscaya ini akan bisa memegang, dalam arti Sastro Jendro. Sastro itu tulisan yang termasuk dalam hati, lalu Jendro itu kagungane Gusti kang murping dumadi yang sineksenan alam raya ini. Lalu Hayuningrat ini hanya digunakan untuk memayu Hayuning Bawono atau kelestarian alam, ya. Hayuningrat Pangruating Diyu, untuk meruat keangkaramurkaan di muka bumi ini. Inilah yang merupakan kawruh Sastro Jendro Hayuningrat adalah azimat dunia kalau menurut saya, atau pusaka dunia yang bisa meruat dari hal yang buruk menjadi baik dan sebaliknya. Namun saya menyayangkan, untuk itu saya mengingatkan bahwa, atau memberikan rujukan, kita patut menggali kembali kawruh Jawa kuno, yaitu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu, untuk ditamake dalam situasi Indonesia seperti ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.